Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nora Fadila. NIM saya 23041370175. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan serta penggabungan, peleburan, pengambilan, dan pemisahan perseroan terbatas berdasarkan ketentuan syariah. Baiklah, materi yang pertama itulah definisi tanggung jawab sosial dan lingkungan. Konsep CSR adalah komitmen perusahaan untuk beroperasi secara etis dan berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan lingkungan. Tujuan CSR bertujuan untuk membangun hubungan baik dengan masyarakat, melindungi lingkungan, dan meningkatkan nilai tambah bagi perusahaan. Selanjutnya, tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan (TSP) adalah sebuah konsep dengan mana perusahaan memutuskan untuk berkontribusi kepada masyarakat agar kehidupannya lebih baik dan kondisi lingkungan tetap terjaga serta tidak dirusak fungsinya. Konsep tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama, tanggung jawab ekonomis. Motif utama perusahaan adalah menghasilkan laba. Laba adalah sebuah fondasi perusahaan. Yang kedua, tanggung jawab legal. Perusahaan harus taat hukum dalam proses mencari sebuah laba. Perusahaan tidak boleh melanggar kebijakan dan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Yang ketiga, tanggung jawab etis. Perusahaan memiliki kewajiban untuk menjalankan praktek bisnis yang baik, benar, adil, dan fair. Yang keempat, tanggung jawab filantropis. Perusahaan dituntut agar dapat memberikan kontribusi yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan semua. Dasar hukum tanggung jawab sosial dan lingkungan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur kewajiban perusahaan untuk menjalankan CSR. Yang kedua, Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor per 1 per MBU per 2007 tentang pedoman penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan BUMN. Yang ketiga, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai prinsip-prinsip etika bisnis syariah. Definisi penggabungan, peleburan, pengambilan, dan pemisahan perseroan terbatas. Definisi dari penggabungan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada, sehingga aktiva dan pasifa dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan. Status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Sedangkan definisi peleburan. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perseroan baru. Perseroan baru ini akan memperoleh aktiva dan pasifa dari perseroan yang meleburkan diri, dan status badan hukum perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum. Selanjutnya, definisi pengambilan. Pengambilan adalah proses di mana suatu perusahaan mengambil alih perusahaan lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Transaksi ini harus dilakukan dengan adil dan transparansi tanpa merugikan pemegang saham minoritas atau kreditor. Sedangkan definisi pemisahan. Pemisahan atau spin-off adalah proses di mana suatu perseroan membagi unit usaha tertentu menjadi entitas baru. Unit usaha syariah tidak dapat melakukan konsolidasi dengan bank umum syariah. Jika ingin melakukan konsolidasi, maka harus melakukan spin-off dahulu. Syarat-syarat penggabungan, peleburan, pengambilan, dan pemisahan perseroan terbatas berdasarkan ketentuan syariah. Yang pertama, kepentingan bersama. Tujuan penggabungan, peleburan, pengambilan, dan pemisahan harus demi kepentingan bersama. Yang kedua, transparansi dan keadilan. Prosesnya harus transparan, adil, dan tidak merugikan pihak manapun. Yang ketiga, tanpa riba dan gharar. Tidak boleh melibatkan transaksi riba, gharar, atau unsur ketidakpastian. Yang terakhir, izin dari Dewan Pengawas Syariah. Perusahaan harus mendapatkan izin dari Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Proses-proses penggabungan, peleburan, pengambilan, dan pemisahan perseroan terbatas berdasarkan ketentuan syariah. Yang pertama, perusahaan melakukan kajian dan analisis kelayakan. Yang kedua, perusahaan mengajukan proposal kepada Dewan Pengawas Syariah. Yang ketiga, setelah disetujui, perusahaan akan melakukan perjanjian penggabungan, peleburan, pengambilan, atau pemisahan. Yang keempat, perusahaan menyelesaikan proses
administrasi dan hukum, dan terakhir perusahaan melakukan pengumuman dan penyelesaian proses legal. Implikasi penggabungan, peleburan, pengambilan, dan pemisahan perseroan terbatas berdasarkan ketentuan syariah. Yang pertama, efisiensi menghasilkan efisiensi operasional dan penghematan biaya. Yang kedua, pertumbuhan membuka peluang baru untuk berkembang dan meningkatkan market share. Yang ketiga, keuntungan meningkatkan profitabilitas dan daya saing perusahaan. Yang terakhir, kemitraan membangun kemitraan yang saling menguntungkan. Baiklah, kesimpulan yang saya dapat ambil adalah penggabungan, peleburan, pengambilan, dan pemisahan perseroan terbatas berdasarkan ketentuan syariah dapat menjadi alat yang efektif untuk mencapai tujuan bisnis yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Perusahaan perlu memastikan bahwa proses ini dilakukan dengan transparan, adil, dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Hal ini penting untuk menjaga hubungan baik antara perusahaan dengan masyarakat serta memastikan keberlanjutan operasional perusahaan dalam konteks sosial dan lingkungan yang lebih luas.